yang akan disampaikan oleh Ibu Sania SPDI, Ibu-ibu dan Bapak yang berbahagia. Ada susunan acara yaitu yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Kepala UGD SDM Jalan 1, kemudian pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Sania SPDI yaitu tentang diseminasi budaya positif, dilanjutkan dengan tanya jawab serta menghibur. Demikianlah susunan acara pada siang hari ini. Sebelum acara kita buka, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan oleh perwakilan dari Kepala Sekolah PPD SDM Jalan 1 kepada Ibu yang bertugas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati serta JGP Angkatan 9 yang saya hormati, pada hari ini kita wajib mengucap syukur alhamdulillah karena bisa bertatap muka kembali dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah, yang mana hal ini sangat penting Bapak Ibu ketahui. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat merasa bangga dengan adanya rekan-rekan kami yang terjaring pada calon guru penggerak angkatan ke-9 ini. Semoga kedepannya sekolah kami ini akan ada banyak calon guru penggerak yang lain untuk mengikuti angkatan-angkatan berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah sangat mengharap adanya keberlanjutan dari calon guru penggerak ini, di mana dengan adanya guru penggerak ini bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, di mana kita bisa menerapkan pada anak didik kita, Bapak Ibu guru. Semoga dengan adanya diseminasi ini bisa memotivasi Bapak Ibu guru untuk mengikuti calon guru penggerak berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengikuti acara diseminasi ini dengan lancar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Sania SPDI selaku JGP Angkatan 9. Kepada Ibu Sania SPDI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga mari kita perbaiki di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dan berdiskusi sedikit dalam tugas dari BPM. Kedua kalinya shalawat dan salam semoga terlibatkan kepada yang mana kalian baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dan juga kesediaannya untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah ini. Acara ini saya lakukan dalam rangka tugas aksi nyata yaitu pada 2021. Di sini saya ingin membagikan ilmu yang saya dapat dari program guru budaya angkat 2020. Langsung saja diseminasi budaya positif di sekolah. Dalam hal ini, tujuan pendidikan menurut pihak Kementerian tujuan pendidikan adalah menuntun segala program yang ada pada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat memberi tubuh atau menerima pengalaman program yang ada pada agar dapat memperbaiki lakunya aturan dasarnya untuk terjadinya kekuatan konservasi. Jadi di sini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu berdasarkan pendidik yang melakukan itu berdasarkan kontrarian individu. Selanjutnya perubahan paradigma belajar. Perkembangan pengetahuan dan teknologi akan menyebabkan pergeseran paradigma. Dikarenakan manusia tidak dapat mengolah dirinya dengan pengetahuan dan teknologi yang berkembang, sehingga akan menyebabkan perubahan terhadap banyak hal termasuk dengan terhadap proses belajar. Perubahan paradigma belajar itu adanya teknologi yang sekarang sangat berkembang pesat itu mempengaruhi budaya, mempengaruhi pendidikan anak, sehingga terjadi perubahan signifikan. Jadi adanya pengetahuan dan teknologi yang sebelumnya biasa kita mengenai ITK itu bisa mengubah pendidikan yang dialami orang. Kemudian dalam hal ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Dalam hal ini disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, sistem pengetahuan. Di dalam disiplin positif kita ketahui bahwa disiplin itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan sangat bermanfaat baik buat kita sendiri maupun buat siswa. Kemudian disiplin positif di sini bukan bentuk kepatuhan kepada seseorang atau hasil lain, tapi berupa kemampuan, kapasitas dan kesadaran mengontrol dan mengasihi diri sendiri untuk memilih dan melakukan tindakan yang mengacu pada kebaikan maksudnya. Dari disiplin di sini kita ketahui bahwa dengan disiplin kita akan mencapai kesuksesan. Makanya kita harus menerapkan budaya positif. Budaya positif di sini adalah kebiasaan atau tradisi yang telah ditentukan oleh sekolah, di mana hal-hal positif, hal-hal yang baik
baik bagi diri sendiri maupun siswa. Kemudian disiplin positif di sini juga bermanfaatnya bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian kedua, teori kontrol, di mana kita hanya mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain dan kita tidak hanya bisa melakukan diri tujuan. Maksudnya di sini, biasanya kita hanya bisa mengontrol orang lain dan tidak bisa mengontrol diri sendiri. Tapi dalam budaya positif ini, di dalam program yang dilakukan, ternyata teori kontrol itu bukan hanya mengontrol orang lain, tapi mengontrol diri sendiri. Apakah yang kita lakukan kepada diri benar atau tidak? Ketika siswa melakukan kesalahan, biasanya guru itu langsung berhenti. Ternyata itu setelah saya menjadi program, ternyata hukuman bukanlah salah satu cara untuk menghakimi anak, tetapi ada cara tersendiri. Kemudian yang ketiga, teori motivasi. Dalam teori motivasi ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada beberapa siswa yang melakukan siswa itu hanya karena ingin menghindari hukuman. Dia disiplin atau patuh pada aturan, hanya tidak ingin dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mereka itu ikut mengambil peraturan guru hanya ingin diberikan atau pensiun. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang baik. Hanya ini di sini maksudnya bisa melakukan atau materi yang berat itu hanya ingin dinilai atau ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Kemudian yang keempat, hukuman dan penghargaan. Keduanya hanya bersifat berpendidikan perilaku, berlaku saja, bukan cara yang tepat untuk menentukan kesadaran di atas apa yang dilakukan. Maksudnya, ketika siswa melakukan sesuatu atau sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, memberikan pujian itu bukan salah satu cara yang baik, tapi ada cara tersendiri. Jadi dalam hal ini, siswa itu melakukan apa yang telah dilakukan tidak berdasarkan keinginan hatinya sendiri. Maksudnya tidak dari faktor intrinsiknya, tapi berdasarkan faktor eksternalnya. Karena kita merupakan faktor eksternal, tapi kalau faktor internal itu adalah dari diri sendiri. Jadi mayoritas mereka melakukan memahami aturan itu karena faktor eksternal. Sebelum pelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya, saya ingin meminta pendapat dari Bapak Ibu sebagai masukan buat saya nantinya untuk lebih baik lagi. Misalnya ketika siswa kita melakukan kesalahan, contoh kecil tidak mengerjakan apakah nantinya kita akan memberikan hukuman atau itu nanti bisa kita bahas di video. Sekarang lagi di beberapa hal yang perlu kita ketahui. Dalam hal ini ada posisi di mana seorang guru merupakan posisi guru. Maksudnya, ketika siswa melakukan hal yang tidak diinginkan, kita bisa melakukan hal yang berikut: satu, menghukum; dua, membuat merasa bersalah; tiga, teman; empat, memantau;
5. Manajer. Dalam hukum di sini, seperti yang tadi saya katakan, ketika siswa tidak melakukan tugas atau tidak mengikuti aturan, kita langsung beri hukuman, entah itu berupa fisik ataupun tidak. Misalnya siswa suruh lari lapangan 3 kali atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Ketika siswa melakukan kesalahan, biasanya guru itu langsung memarahi. Tidak dapat kita hindari, pasti pernah dilakukan. Dan itu merupakan sesuatu hal yang membuat hati siswa merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Kita sebagai guru tidak selamanya jadi guru untuk siswa, tapi bisa sebagai teman. Maksudnya ketika siswa punya masalah, kita bisa memberikan solusi, memberikan bimbingan secara intens, pribadi, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kita tanyakan apa masalahnya, kemudian kita berikan solusi. Kemudian pemantau. Nah ini yang terbiasa kita lakukan adalah kita sebagai pemantau kesalahan siswa. Posisi kita di sini. Kemudian manajer. Nah, gimana? Apakah posisi manajer? Posisi manajer di sini adalah seorang guru yang sangat bijak, tidak langsung beri, tapi masih menanyakan apa kesalahannya dan bagaimana solusinya. Dalam posisi manajer ini kita karena posisi manajer adalah posisi yang paling baik daripada posisi yang lain. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima, 3 penguasaan, 4 kebebasan, terakhir kesenangan. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kewajiban dan kebiasaan. Maksudnya keyakinan kelas di sini dibuat berdasarkan kesepakatan kelas, musyawarah. Kemudian ketiga restitusi, ada beberapa langkah, yaitu menstabilkan nilai kelas, 2 validasi dibaca yang salah, 3 menanyakan dan kemudian disiplin positif. Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa, agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Kemudian tujuannya yaitu anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. 2. Mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa semangat dan berinteraksi dengan lingkungan. 3. Menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungkan, ancaman maupun selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai pada seluruh individu. Berarti belajar Pancasila merupakan nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak yang meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beriman mulia, mandiri, berharap kritis, berkegiatan global, berbuatan berjuang dan nilai-nilai kebajikan ini perlu dilakukan di seluruh dunia. Karena sekarang kita sedang melaksanakan tiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog atau diskusi
yang dijalankan oleh guru dengan siswa agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung. Kemudian bagaimana kita menerapkannya, yaitu caranya atau langkah-langkahnya, yaitu satu, menstabilkan identitas. Di sini yaitu mengubah identitas juga menjadi identitas sukses. Kedua, validasi tindakan yang saya, yakni dengan cara memahami kebutuhan dasar siswa yang belum terpenuhi. Tiga, menanyakan keyakinan, mencari solusi dan menemukan cara yang terbaik. Terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi budaya positif di sekolah. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab kepada peserta untuk bisa memberikan pertanyaan yang nantinya akan disampaikan atau akan dijawab oleh Ibu Sania. Kepada ibu-ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini yang saya tanyakan ya, misalnya kalau tidak mengerjakan PR itu apakah kita langsung memberikan hukuman pada hari ini? Mungkin Bu Sani bisa menjawabnya. Terima kasih. Mungkin ibu-ibu yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, ya Bu Dari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan tentang hukuman dan konsekuensi. Mungkin bisa diberikan contoh beberapa contoh hukuman atau konsekuensi yang bisa dilakukan, yang bisa diberikan kepada guru, yang bisa dan yang tidak boleh diberikan oleh guru kepada siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lani. Mungkin ibu yang lain, Ibu Jabiro. Terima kasih atas waktunya ya Ibu. Dengan sesi tanya jawab, saya ingin menanyakan atau bisa memberikan ya, dengan adanya judulnya tadi yaitu Sania Budaya Positif. Tolong Ibu berikan satu contoh saja budaya positif yang sekiranya mudah untuk dilaksanakan di sekolah ini, Ibu. Terima kasih. Masih ada lagi ibu-ibu? Cukup. Ya, selanjutnya ibu saya sudah bisa menjawab. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah dimakamkan.
Dari pertanyaan pertama, saya akan mencoba menjawab tentang soal bagaimana ketika ada siswa kita yang mengerjakan PR tapi tidak melaksanakan PR tepat waktu. Apakah saya boleh atau langsung memberi hukuman? Di sini ada pengertian beberapa hukuman atau konsekuensi dan restitusi. Mungkin pertanyaan yang pertama dan yang kedua bisa disampaikan. Sebelum saya menjawab, saya akan berbicara tentang hukuman. Di mana hukuman di sini bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun disiplin. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan yang tertentu. Dalam hal ini, ketika kita menjumpai siswa yang tidak mengerjakan PR, kalau menurut saya, kenapa? Ketika kita melakukan atau langsung memberi hukuman entah itu fisik atau tidak, itu biasanya menimbulkan hal yang negatif kepada siswa. Contoh kecil misalnya, ada si A tidak mengerjakan PR hari ini, kemudian disuruh lari lapangan 5 kali. Itu kesannya terlalu guru itu terlalu jahat. Itu tidak menutup kemungkinan bisa mengganggu si siswa. Kalau salah saya, jangan langsung memberi hukuman, tapi kita tanyakan alasannya kenapa. Tentu murid kita itu tidak melakukan PR atau tidak mengerjakan PR tepat waktu, pasti ada alasannya. Entah itu dia sakit, entah itu dia ada halangan keluarga atau bagaimana. Nah, kita sebagai guru harus bijak ketika alasan yang bisa dapat kita terima masuk akal maksudnya, itu berikanlah hukuman yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Lebih baiknya hukuman itu kita alihkan ke konsekuensinya. Kaitannya dengan nomor 2 yang berbeda. Konsekuensi di sini beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu biasanya cenderung dengan hal yang bersifat negatif atau kasar. Biasanya berkenaan dengan fisik atau ucapan yang bisa menyakiti perasaan siswa. Sedangkan guru di sini kita dituntut untuk membuat siswa itu berperilaku baik, berkarakter baik. Nah, dalam program guru bergerak di sini kita dianjurkan untuk pembelajarannya dilakukan berpusat pada murid, di mana kita diwajibkan atau dianjurkan menuntut murid untuk melaksanakan pendidikan sesuai dengan kodratnya. Jadi kita tidak langsung semena-mena berikan dan buatlah atau tanyakan alasannya. Kemudian konsekuensi tadi sudah, untuk hukuman sudah jelas. Kemudian untuk konsekuensi di sini saya lebih sepakat untuk konsekuensi. Kalau siswa bisa boleh, kalau siswa melakukan kesalahan kita berikan konsekuensi. Konsekuensi itu bisa dengan siswa membaca buku. Nah, ini lebih bermanfaat. Misalnya siswa tidak mengerjakan, ayo diajak fokus membaca artikel atau komik, kemudian ditulis ke siswa. Itu lebih bermanfaat daripada hukuman. Kalau hukuman itu kesannya negatif. Guru dianggap malah itu nanti bisa-bisa guru itu males sama siswa. Bisa lebih lagi. Siswa bisa merekam bahwa guru saya seperti ini, dia langsung gitu. Tapi kalau konsekuensi berbeda, karena konsekuensi di sini
seperti yang saya katakan tadi itu lebih bermanfaat. Selain anak bisa belajar, juga bisa mendapatkan ilmu dari apa yang telah dilakukan, yang dibacakannya. Dibuat kesimpulan kemudian disebar kepadanya. Itu konsekuensi. Salah satu bentuk dari konsekuensi. Kemudian dari pertanyaan satu kedua, apakah bisa diterima sebelum waktu 2023 atau teman-teman yang lain bisa menanyakan? Sudah bisa dapat diterima. Kemudian yang ketiga terkait dengan budaya positif. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah? Banyak sekali yang bisa kita lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya yang positif di sekolah. Salah satunya yang pernah saya terapkan di sekolah, pertama ketika di sini juga pernah sudah terlaksana dari masuk sekolah, guru di depan anak-anak sosial itu merupakan budaya positif. Kemudian berbaris sebelum masuk kelas itu juga positif, budaya positif. Menerapkan 3S, salam, senyum, sapa. Anak-anak dibiasakan untuk bersalaman kepada guru baik sebelum belajar maupun sesudah selesai. Senyum merupakan bagian dari bagaimana kan kita telah bertemu dengan siapa saja harus senyum. Tapi senyumnya jangan senyum-senyum sendiri. Itu beda artinya. Kemudian sapa, kita kepada anak biasakan memberikan pelajaran yang baik, yaitu menyapa siapa saja, meskipun bukan gurunya tetap menyapa. Entah itu pakai salam atau sekedar bagaimana kabarnya ibu atau assalamualaikum. Itu semua merupakan budaya positif. Dan budaya positif ini banyak manfaatnya baik pada guru maupun siswa. Dengan menerapkan budaya positif, maka semua apa yang dilakukan seperti kegiatan di sekolah akan berjalan dengan baik. Demikian dengan tujuan pendidikan itu pun juga akan terlaksana dengan baik. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berkenaan dengan restitusi, yaitu menciptakan suatu proses dalam menciptakan kondisi bagi murid untuk belajar. Itu salah satu proses yang mereka bisa kembali pada proses mereka dengan cara yang lebih baik. Bisa saya tambahkan di dalam budaya positif ini selain ya sudah terjelaskan mengenai konsekuensi, itu ada restitusi. Kenapa? Karena restitusi ini sangat penting ketika bersangkutan dengan siswa, yakni menciptakan kondisi murid yang melakukan kesalahan. Tadi sudah saya jelaskan, kita tidak langsung hukuman atau tidak langsung memberikan kata-kata yang baik, tapi kita menanyakan apa kesalahannya, kemudian apa masalahnya, dan bagaimana penyelesaiannya. Kita sebagai guru harus bisa menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing bagi siswa. Ketika siswa tidak melaksanakan, misalnya kemarin hadiah kita nilainya tinggi, tapi satu hari dia nilainya jauh. Kita jangan langsung menyatakan bahwa ini tidak bisa, tapi kita tanyakan, nah kenapa kamu kok sekarang ini jauh? Nah disinilah fungsinya kita sebagai guru. Ketika murid mengalami masalah,
di rumah maupun di sekolah kita sebagai motivator memberi pendukung penyelesaian masalah itu manfaatnya. Dengan restitusi ini maka apa yang diharapkan insya Allah demikian yang saya berikan jawaban. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab. Silakan silakan. Kalau sudah tidak ada, apa masih ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sintia sebagai telah memberikan pertanyaan serta jawaban rekan-rekan yang telah hadir pada saat ini. Dalam hal ini, menurut saya kesimpulannya dalam hal ini kita sebagai guru, pengajar serta pembimbing hendaknya kita bisa memberikan solusi atau maksudnya bisa memberikan hukuman, yaitu yang disertai dengan alasan-alasan tertentu dari siswa. Jadi kita jangan semena-mena memberi hukuman kepada siswa dengan cara yang tidak benar. Dengan adanya budaya positif ini sangat bermanfaat bagi kita dan bermanfaat serta kita praktekkan dalam sehari-hari dalam kelas maupun lingkungan sekolah. Begitu Ibu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terus maju. Sekarang kita sepakati dari kesepakatan ini. Yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Betul ya? Mengerjakan tugas tepat waktu.